ada banyak sekali keadaan dan kemungkinan yang pada akhirnya memaksa kita berada dalam kondisi survival. Untuk itulah kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai peralatan juga keterampilan. Video kali ini mungkin akan sangat berguna bagi teman-teman yang sedang belajar survival, karena di video kali ini saya akan menampilkan beberapa peralatan yang saya siapkan bila nantinya saya harus berada dalam kondisi survival untuk bisa bertahan paling tidak selama beberapa hari sampai keadaan membaik. Oke, kita mulai dengan apa yang saya pakai terlebih dahulu. Dari tangan kiri saya mempunyai jam tangan. Jam tangan ini akan sangat berfungsi untuk menunjukkan waktu, menunjukkan hari. Juga dengan pengetahuan yang cukup, jam tangan ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah atau sebagai pengganti kompas. Nah, di tangan kanan saya memiliki gelang. Gelang ini terbuat dari paracord. Seperti yang kita ketahui, paracord sangat berguna. Ada banyak sekali kegunaan paracord. Nah, dengan gelang ini, apabila saya kehabisan paracord di tas saya masih bisa menggunakan paracord yang berbentuk seperti gelang ini pada kondisi survival untuk bow drill, untuk kelengkapan mendirikan bipak, dan lain sebagainya. Untuk pakaian saya memakai kemeja dan di dalamnya ada kaos. Nah, topi digunakan untuk melindungi kepala kita dari sinar matahari yang terik. Banyak jenis topi yang bisa dipilih. Selanjutnya, di bagian pinggang, ikat pinggang ini cukup kuat. Ini kekuatannya bisa menyamai webbing, bisa menahan berat badan kita dan bisa membantu kita nantinya untuk turun dari tebing atau melakukan pemanjatan. Selain itu, ikat pinggang saya juga dilengkapi dengan pisau. Pisau adalah alat yang sebaiknya tidak ditinggalkan saat kita berada di hutan atau saat kita menjalani kondisi survival, karena pisau ini sangat berguna untuk melakukan apapun, dari memotong kayu, meruncingkan kayu, dan banyak hal yang bisa dibuat dengan menggunakan pisau. Apabila kita memang tidak bisa membawa pisau, kita bisa menggantinya dengan batu. Batu yang dipecahkan sampai berbentuk runcing itu bisa digunakan untuk mengganti pisau. Untuk pisau sendiri sebaiknya memilih pisau yang full tank. Jadi bagian pisau ini utuh dari bilah pisau sampai ke gagang pisau. Dengan tipe pisau yang full tank seperti ini, kekuatan pisau ini dapat dijamin. Pisau ini akan kuat untuk membelah kayu dibandingkan dengan pisau lipat. Untuk celana, saya menggunakan celana jenis celana kargo. Celana ini dilengkapi dengan banyak kantong yang bisa memuat banyak barang. Seperti contohnya ini, celana saya isi dengan botol air minum. Jadi saya tidak perlu repot mengeluarkan air minum dari tas saya. Kegunaan dari celana kargo adalah ada banyak kompartemen ya, ada banyak kantong. Kantong-kantong ini bisa kita isi apa saja yang sewaktu-waktu harus segera kita keluarkan, jadi kita tidak harus membongkar tas kita. Selanjutnya, di bagian paling bawah dari tubuh saya, untuk saya sendiri, saya sudah sangat nyaman dengan sepatu boot kulit ini. Nah, bagi teman-teman yang baru ingin membeli, saya bisa sarankan sepatu yang memiliki kemampuan untuk menahan air. Memang untuk pengeringannya nanti kalau misalnya basah agak cukup lama, tapi sepatu gunung yang dilengkapi dengan kemampuan menahan air itu sangat berguna untuk menjaga kaki tetap kering. Dan biasanya juga sepatu jenis tersebut dilengkapi dengan bantalan busa di bagian dalam yang sangat nyaman untuk dipakai. Nah, ke bagian tas yang saya bawa berukuran sekitar 45 liter. Menurut saya ukuran ini sudah sangat pas. Apabila menggunakan tas yang terlalu besar, memang ada banyak barang yang bisa kita bawa. Kita bisa membawa tenda dan lain sebagainya. Namun pergerakan kita akan terbatas. Dalam kondisi survival, kita tidak ingin pergerakan kita terbatas. Apabila kita sedang berada dalam kondisi pengejaran, tentu kita harus bergerak dengan cepat. Tas yang besar dapat menghambat pergerakan kita. Untuk itu saya menyarankan tas ukuran 30-45 liter menurut saya adalah ukuran yang sangat pas.
Nah, di sini saya membawa sarung tangan. Sarung tangan bisa digunakan untuk melindungi tangan kita dari kondisi dingin, dan sarung tangan juga bisa digunakan untuk melindungi tangan kita apabila kita sedang melakukan pekerjaan yang kasar. Selanjutnya ini adalah tempat yang saya gunakan untuk membawa peralatan-peralatan untuk menyalakan api. Bisa dilihat di dalamnya. Di sini saya menyiapkan lilin. Ada 2 batang lilin yang saya siapkan di dalam sini. Lilin akan sangat membantu untuk mempertahankan api yang kita dapat atau untuk membantu menyalakan api unggun. Selanjutnya ada parafin. Parafin juga fungsinya hampir sama seperti lilin untuk membantu membakar. Lalu ada korek api gas untuk menyalakan api dengan lebih mudah. Nah, ini adalah tabung yang saya gunakan untuk menyimpan korek api batangan, korek api kayu. Bisa dilihat. Korek kayu ini sebagai cadangan apabila korek api gas saya sudah habis. Dengan menyimpannya di dalam botol seperti ini, akan melindungi korek api ini agar tidak basah dan tetap bisa digunakan. Nah, fire steel ini digunakan untuk menyalakan api juga, namun kita harus berlatih terlebih dahulu sebelum kita bisa menggunakannya. Siapkan tinder terlebih dahulu. Serat-serat kayu yang sangat kering dan sangat halus biasanya sangat mudah untuk menangkap percikan api dari fire steel ini. Kita cek barang saya yang lain. Di sini saya membawa headlamp. Dengan menggunakan headlamp, tangan kita tetap bisa bebas, namun penerangan kita juga tetap baik. Nah, selanjutnya saya mempunyai plastik. Plastik banyak kegunaannya untuk menyimpan peralatan elektronik kita supaya tidak basah, atau menyimpan baju kita supaya tidak basah. Dan fungsi lainnya bisa untuk menampung air atau untuk mendapatkan air. Nah, selanjutnya saya punya kompas sederhana. Lebih baik membawa daripada tidak sama. Cara paling sederhana menggunakan kompas adalah dengan menggunakan 2 titik. Titik di mana kita berada dan titik yang akan dituju. Dengan tetap memperhatikan arahnya menggunakan kompas, kita tidak akan melenceng ke jalur yang lain. Selanjutnya ada paracord tali. Sebaiknya tali juga jangan sampai dilupakan dari peralatan survival kita. Tali akan sangat membantu, apalagi dengan jenis paracord ini, yang di dalamnya terdapat rangkaian tali lagi. Nah, rangkaian tali ini bisa kita gunakan untuk senar memancing atau untuk membuat jaring. Paracord sendiri merupakan tali yang sangat kuat. Bisa kita gunakan untuk membantu membangun bivak, membuat shelter. Bisa digunakan untuk sebagai pengganti tali sepatu, juga bisa digunakan sebagai tali dari busur bow drill kita nanti untuk menyalakan api. Untuk perlengkapan memotong, saya juga membawa gergaji lipat. Gergaji juga diperlukan untuk memotong kayu-kayu yang besar dan sulit dipotong dengan menggunakan pisau biasa. Sebaiknya teman-teman juga mempersiapkan gergaji untuk dibawa sebagai salah satu perlengkapan survival. Selanjutnya saya membawa sorban. Bisa digunakan sebagai bantalan, sebagai alas, bisa digunakan sebagai sajadah bagi yang
beragama muslim untuk sholat, bisa digunakan untuk menghangatkan sebagai selimut atau sebagai penghangat di leher sebagai shawl, dan bisa juga digunakan untuk membantu memurnikan air, untuk menyaring air. Selanjutnya saya membawa peralatan masak. Peralatan masak yang saya bawa terdiri dari 2 tempat memasak, satu untuk memasak nasi, yang satu lagi untuk menggoreng dan lain sebagainya. Dan satunya saya membawa gelas yang terbuat dari logam. Ini juga bisa kita gunakan untuk langsung memasak air yang kita tuangkan di gelas ini. Pentingnya peralatan memasak adalah, sebagai contoh, misalnya kita sedang dalam kondisi survival, kita mencari air dan yang kita temukan hanyalah air yang kotor. Tentu air tersebut harus disaring terlebih dahulu. Nah, cara menyaringnya nanti akan saya perlihatkan. Setelah disaring, air tersebut sebaiknya dimasak untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme lain yang terdapat dalam air tersebut. Apabila kita sudah mempunyai alat memasak, kita bisa langsung menyalakan api dan memasak air tersebut. Buku catatan berguna apabila HP kita sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita bisa mencatat hal-hal apa saja yang kita temukan atau yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya saya membawa flysheet. Flysheet sebaiknya juga disiapkan di dalam tas Anda untuk menghadapi situasi survival. Dengan flysheet kita bisa menggantikan tenda yang bobotnya bisa mencapai 5 kg, dan tetap flysheet ini akan bisa melindungi kita dari cuaca yang ekstrim seperti panas yang terlalu terik atau kondisi hujan. Nah, selanjutnya saya punya hammock di tas saya untuk tempat tidur gantung. Hammock ini akan lengkap dengan flysheet yang kita bawa tadi, dengan hammock sebagai tempat tidurnya dan flysheet sebagai atapnya. Kita akan memiliki kondisi yang nyaman untuk tidur sebagai pengganti tenda. Selanjutnya saya punya webbing. Saya siapkan satu webbing di tas saya untuk keadaan yang mendesak. Jadi webbing ini bisa kita gunakan sebagai pengganti harness untuk membantu membawa beban badan kita saat menuruni tebing, atau bisa kita gunakan untuk memperpanjang tali hammock kita dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya bawa lakban. Lakban sendiri bisa berfungsi sebagai penambal flysheet atau tenda yang bolong. Lakban bisa digunakan untuk menutup luka dengan mengalasi kain, lalu kita tahan dengan lakban. Lakban ini juga bisa membantu kita untuk membuat senjata dengan menggunakan pisau pada ujung tongkat. Pisau tersebut bisa kita tempelkan dengan tongkat menggunakan lakban ini untuk menjadi tombak dengan lebih cepat. Nah, lakban juga bisa berfungsi sebagai tali. Kita bisa membuat tali dari lakban. Untuk selengkapnya, lihat video saya selanjutnya yang mengulas lebih jauh mengenai lakban.